Oke, shalom pagi semuanya. Selamat pagi. Bersyukur, kita berterima kasih, kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru lagi, kita boleh menikmati kasih setia Bapa yang terus berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kita bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Bahkan lebih daripada itu, roh kami terus menyala-nyala dan jiwa kami terus disegarkan dari hari ke hari. Sehingga hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kami, tapi kami boleh menikmati kemurahan Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, sehingga hati kami tetap tinggal tenang di dalam Engkau. Karena kami percaya Bapa yang setia bagi kami, Bapa yang mulia bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, Bapa. Kau tunjukkan kasih setia-Mu setiap pagi dalam hidup kami. Bahkan Engkau menyertai kami dengan kesetiaan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Engkau biarkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sebab itu kami sembah Engkau. Sebab itu kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Kau selalu ada bagi kami. Ebenezer, sampai sejauh ini Engkau yang menolong kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini, semua karena-Mu yang terus menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah sendirian. Itu yang membuat hati kami tetap tenang, karena kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami.
sebab itu biarlah seumur hidup kami Tuhan, mata kami terus tertuju kepadamu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, hati kami tetap tinggal tenang karena Engkau ada di dekat kami, Engkau ada bersama kami. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau jawaban hidupku. Amin. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Ya, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, ya, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang karena kami menikmati kasih setia menatap berkesudahan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Amin. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara
rasakan dan nikmati dalam hidup kami, yaitu kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Dan kami mau berkata kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami. Karena Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami. Tapi Kau tunjukkan kasih setiamu setiap pagi dalam hidup kami. Dan Engkau menyertai kami sepanjang hari-hari hidup kami dengan kesetiaan-Mu yang sudah teruji dalam hidup kami. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu karena kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Tak sedetik pun Engkau biarkan dan tinggalkan kami. Kau jagai kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Tuhan ampuni kami kalau kami masih sering gelisah, khawatir, takut karena apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Bahwa sesungguhnya kami ada di dalam Engkau. Di dalam kerajaan-Mu yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Dan Engkau Bapa yang setia selalu ada bersama dengan kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah hati kami tinggal tenang teduh Tuhan. Sehingga kami dapat berdoa. Kami boleh dapat menikmati hadirat-Mu setiap saat dalam hidup kami. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita yang berlimpah. Kami boleh menikmati terus seumur hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam nama-Mu dan Engkau ada di antara kami. Sebentar kembali kami mau belajar kebenaran firman. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman, berpegang teguh pada firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik. Terima kasih Pak Heri. Shalom Bapak Ibu, Halo. Saudara semua. Kita akan melanjutkan renungan saat teduh kita. Hari ini diambil dari ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi kalau kita perhatikan, dua ayat ini terdiri dari dua kalimat panjang yang kita perhatikan dipisahkan oleh tanda koma, dan saya percaya ini ada hubungan satu dengan yang lain. Ayat 10 mengatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kata kuncinya kalau ayatnya yang pertama, dikatakan
dengan segenap hati aku mencari Engkau. Mencari Tuhan kan berarti, saya terjemahkan, kita ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, berarti poinnya kita rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tahu Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya, kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, berarti sebenarnya kita ingin berjumpa dengan firman. Kita ingin mengalami firman itu sendiri. Jadi, kita tidak sekedar membacanya, tetapi kita dalam praktek sehari-hari ingin mengalami firman itu, ingin berjumpa dengan firman itu, atau dalam bahasa sehari-hari ingin menjadi pelaku firman itu sendiri. Tentu misalnya dalam praktek sehari-hari, tentu banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita perlu mengalami firman. Pasangan kita salah misalnya, ya. Nah, apakah kita sudah memiliki respon otomatis untuk mengampuni, memaafkan, atau kita mendapati kita digosipin oleh teman kita, apakah kita dengan segera bisa memaafkan atau mengampuni orang yang bersangkutan. Jadi poinnya adalah bahwa mencari Tuhan itu berarti kita ingin berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, sehingga apa? Sehingga kita tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Nah, lagi-lagi ini bicara soal pelajaran beberapa waktu yang lalu dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Kita rindu kerajaan Tuhanlah yang memerintah hati kita, yang memerintah hidup kita, yang memerintah roh kita setiap hari di dalam hidup kita. Nah, kenapa kita kadang gagal menjadi pelaku firman? Kenapa kita kadang jarang mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ya, jawabannya tentu karena kita tidak segenap hati mencari Tuhan. Kita tidak segenap hati ingin berjumpa dengan firman itu. Saya buka di iseng-iseng buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata segenap hati. Ternyata artinya cukup dalam ya. Ada beberapa maknanya. Segenap hati itu berarti benar-benar. Benar-benar itu berarti betul-betul, atau amat, atau tekun, atau sepenuh hati, atau sangat. Artinya yang lain juga serius dan sungguh-sungguh. Jadi memang segenap hati itu ya nggak main-main, nggak setengah-setengah. Jadi kita memang membaca firman dan ingin melakukannya karena kita mau berjumpa dengan firman itu, mau mengalami firman itu, mau mencari firman itu dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya dapat. Kemudian ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, bagaimana supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan? Caranya adalah di dalam hati kita, kita menyimpan firman. Nah, ini yang sudah sering Pak Heri ulang-ulang ingatkan kepada kita, ya, bahwa hanya firman yang tersimpan di dalam hati atau di dalam pikiran bawah sadar kita lah, ya, yang akhirnya menjadi kita lakukan. Karena itu yang akan menimbulkan respon-respon otomatis di dalam hidup kita. Bagaimana caranya menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran bawah sadar kita? Tidak lain, tidak bukan, kita harus merenungkan firman itu setiap hari.
Merenungkan berarti memikirkannya berulang-ulang, memikirkannya terus-menerus. Sama seperti kita diibaratkan kan sebagai domba. Domba adalah hewan yang memamah biak, yang mengunyah berulang-ulang. Nah, Pak Edileo pernah kasih ilustrasi, kalau kita makan kacang 1 kilo tanpa dikunyah, langsung kita telan 1 kilo, memang kita kenyang, tapi nggak ada manfaatnya, karena tidak diserap, tidak diubah menjadi tenaga, menjadi energi bagi tubuh kita. Tapi kalau makanan kacang itu kita kunyah berulang-ulang, kunyah berulang-ulang, kunyah berulang-ulang, maka dia akan bisa menjadi energi, menjadi vitamin yang berguna bagi tubuh kita. Nah, demikian juga firman, ya, tidak sekedar dibaca, karena kalau dibaca saja tanpa direnungkan berulang-ulang, dia akan mudah kita lupakan. Nah, atau ilustrasi yang lain, kenapa pelajaran apa yang dari SD sampai sekarang masih kita ingat? Pasti bukan pelajaran kimia, pasti bukan pelajaran fisika, ya, pelajaran yang paling kita ingat dari SD sampai sekarang adalah pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu yang kita ulang-ulang, itu yang kita praktekkan, itu yang kita hidupi sehari-hari. Nah, demikian juga firman. Kalau kita renungkan berulang-ulang, kita praktekkan, maka itulah yang menjadi gaya hidup kita. Jadi kalau firman kita simpan di dalam hati kita, maka kita terhindar dari perbuatan dosa. Jadi 2 poin itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini kepada kita, ya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi mencari Tuhan berarti kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita ingin mengalami perjumpaan dengan firman. Kita menjadi pelaku firman. Kenapa kita gagal? Karena memang kita tidak menetapkan hati untuk sungguh-sungguh. Sedih sekali rasanya melihat misalnya ada jemaat bertahun-tahun beribadah sama, ya, duduk bersebelahan, tapi kemudian karena ada satu persoalan sederhana, remeh-temeh, kemudian tidak cakapan, kemudian tidak mau jumpa, dan kemudian keluar dari gereja. Ya, jadi prinsip pengampunan, prinsip firman itu tidak dipraktekkan. Kenapa? Karena hanya ingin mendengar saja, tanpa ada rencana, maksud untuk dilakukan dalam hati. Yang kedua, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita menyimpan janji Tuhan dengan merenungkannya terus-menerus di dalam hati kita, sehingga tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga menjadi respon-respon otomatis dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, dengan demikian kita bisa terhindar dari dosa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih Pak Ramli. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Jadi sungguh-sungguh memang rindu mencari Tuhan. Nah, kalau yang saya dapat di ayat yang 10, kata yang Tuhan taruh dalam hidup kita nih, fokus. Ketika kita tetap pada tujuan kita mencari firman yang Pak Ramli tadi katakan, sungguh-sungguh dengan segenap hati tadi itu, maka kita nggak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Makanya ini menjadi doa bagi kita, supaya kita tetap fokus merenungkan firman. Karena kanan kiri kita di dalam dunia ini ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak intimidasi. Beberapa tahun yang lalu, saya pikir cerita tentang kura-kura dan kelinci. Kalau zaman saya kecil sih dongengnya itu kura-kura dan kancil, kalau nggak salah ya, kalau Bapak Ibu masih ingat. Waktu kancil dan kura-kura lomba, orang berpikir pasti kancil yang akan menang. Ternyata kura-kura. Nah, tetapi beberapa waktu yang lalu saya lihat ternyata memang antara kelinci, tapi waktu itu kelinci dan kura-kura dites lomba dalam satu trek itu beberapa meter.
Dan ternyata memang kura-kura yang menang Bapak Ibu. Kenapa? Kura-kura walaupun pelan, tapi dia fokus. Dia nggak menyimpang ke kanan ke kiri, dia pelan, tapi pasti dia berjalan terus. Arahnya jelas yang dia cari, yaitu garis finish. Beda dengan kelinci, baru lompat satu, celingak, kanan, kiri. Makanya seperti Pak Ramli kasih contoh ilustrasi tadi. Kenapa ada orang yang satu gereja duduk bersebelahan, yang satu bisa sungguh-sungguh fokus cari Tuhan, setia bertumbuh. Yang satu enggak, sibuk sakit hati dengan sebelah, tersinggung dengan kanan kirinya, enggak mau mempraktekkan firman, lebih sibuk dengan apa yang terjadi. Belum lagi khawatir dengan keadaan sekeliling. Dia enggak fokus pada firman. Tapi firman Tuhan hari ini Pak Ramli katakan, yuk kita bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan selama ia masih berkenan ditemui. Ini masih ada waktu dalam hidup kita bisa bertemu setiap hari, setiap saat dengan Tuhan. Dan yang kedua tadi katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Makanya 4M. Kalau Bapak Ibu perhatikan ujung-ujung khotbah saya itu pesannya cuma 4M. Karena betapa pentingnya firman Tuhan, karena memang firman Tuhan itu adalah manual book-nya kita. Tuhan ciptakan kita, bentuk kita, dan diperlengkapi dengan manual book-nya tadi Bapak Ibu. Jadi betapa kita harus menyimpan dalam hati, memamah, merenungkan berulang-ulang. Sehingga benar-benar kita paham, kita mengerti, dan percaya, dan itu direspon otomatis. Firman Tuhan sampai harus jadi respon otomatis. Dan itu memang pekerjaan yang harus kita lakukan terus-menerus Bapak Ibu. Contoh kalau kasus seperti kemarin yang diangkat kan seru tuh. Kalaupun ada bapak-bapak firman Tuhan, Bang ingatkan saya. Kalau kemarin kan seakan-akan sepertinya cuma para oma aja yang dikasih tahu, jangan abaikan suami. Nah, tapi Tuhan ngomong, tapi kalaupun nanti kau diabaikan, kau tetap harus respon benar. Jangan cari alasan dan jadikan alasan karena istrimu seperti itu, engkau buat klub yang seperti Pak Santok ngomong. Menyalahkan istri, mengabaikan, akhirnya menyimpang, akhirnya berbuat dosa. Tapi kalau seperti firman Tuhan tadi katakan, kalau firman tetap kita simpan dalam hati kita, kalaupun istri kita sepertinya dalam tanda kutip mengabaikan kita karena dia lebih sayang sama cucunya, kita nggak akan menyimpang, kita nggak akan berbuat dosa. Bahkan saya percaya terkadang kenapa ada istri-istri yang seperti itu, bukan semata-mata karena sayang sama cucu sih kadang karena nggak tahan melayani model suami seperti pria-pria Sontoloyo itu. Makanya kalau prianya hidup dalam firman, lemah lembut, mengasihi, saya percaya sih istrinya juga akan tetap praktek firman sama-sama. Jadi terima kasih untuk Pak Ramli yang sudah mengingatkan kita untuk bersungguh-sungguh hati supaya kita nggak nyimpang kanan kiri. Karena ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak ketakutan yang ditawarkan iblis di kanan kiri kita. Tapi yuk kita fokus dan terus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan bukan lagi seperti yang saya katakan levelnya hanya menjadi sebuah kewajiban orang Kristen harus baca firman, harus ditanyain terus sama PKS-nya. Dari mimbar ditanyain, sudah renungan belum? Nah, nanti tersinggung. Aku dianggap kayak anak kecil, pindah gereja lah, capek aku ditanyain renungan terus atau enggak. Enggak level seperti itu. Meningkat sampai menjadi kebutuhan. Tapi juga bukan cuma sampai sebatas kebutuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu harusnya menjadi kesukaan. Amin. Dan itu akan membuat kita bisa punya. Ya seperti Pak Ramli bilang, kalau kita nggak suka makan kacang, dipaksa makan kacang, nah, main telan, maaf, keluarnya pun masih biji-biji, gimana mau jadi energi. Nah, tapi coba kalau kita suka makan kacang, woi dinikmati, dikunyah, udah mau berhenti, kata istri saya. Kalau belum habis kacang tuh belum mau berhenti, dikunyah, dinikmati, nah, seperti itu. Jadi terima kasih. Jadi apa yang Pak Ramli sampaikan hari ini, kita renungkan. Selamat datang untuk Ayen Bungo. Apakah ada lagi yang baru hari ini? Karena Yusuf, ya ada Yusuf, Cynthia ya. Karena sudah 2 layar di laptop saya, jadi
Ada juga yang nggak terlihat, mohon maaf, ada yang baru ya. Reni Huang, Pak. Oh ya, siapa? Tapi audionya nggak nyala, itu Reni Huang. Oh, mungkin harus dikasih arahan dulu. Ada yang kenal dengan dia siapa ya? Oh, Kenal, Pak. Reni, ya. Oke, Lia, silakan. Enggak, maksudnya saya kenal sama Reni. Oh, Nanti iya, saya japri aja. Oke. Ya, Iya. Reni. Ini saya melihat banyak yang masih muda-muda ini sudah hadir, ya. Jadi memang kalau dari muda sudah baca firman Tuhan, itu harusnya sungguh sangat beruntung, ya. Jangan seperti kami-kami ini yang udah tua, udah umur, saya 65 kan. Nah, ini yang masih muda-muda. Kalau firman Tuhan yang tadi itu benar-benar kita mengerti, ya. Yang pertama kita harus sungguh-sungguh. Kalau mau baca firman Tuhan itu kita siapkan dulu hati, ya, sungguh-sungguh, ya. Nah, supaya kita bisa menyimpan dalam hati, kita catat. Nah, jangan lupakan, hari ini firman Tuhannya itu adalah mencari firman sungguh-sungguh, ya, menyimpan dalam hati, supaya setiap apa yang kita lakukan itu kita dasari atas firman Tuhan sehingga kita tidak berdosa. Nah, itu kalau dari kita muda kita lakukan, ya, kita akan punya hasanah firman Tuhan dalam hati kita itu sangat melimpah. Nah, sehingga menjadi orang yang lemah lembut, tidak mudah marah, ya, menjadi orang yang mengikuti firman Tuhan seperti Yesus gitu. Nah, itu kalau dari muda ini di Muara Bungo banyak yang muda-muda ini, ya. Ayo kita sama, ya, di hadapan Tuhan itu sama, ya. Nggak peduli apakah dia tinggal di rumah gedung, apa dia tinggal di mana, itu sama. Sebenarnya pada hakikatnya itu sebutir debu, ya. Tapi kita dikasihi Tuhan, menjadi biji mata Tuhan. Nah, itu ayo kita cari sungguh-sungguh, kita resapkan dalam hati kita simpan, ya, sehingga hari lepas hari apapun yang kita lakukan sejak kanak-kanak kita akan mendapatkan pimpinan Tuhan, ya, dan kita akan berbahagia, ya. Kita tidak akan mendapat malu, ya. Kita tidak akan berbuat dosa. Nah, itu. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Tuhan, nah, itulah keuntungan kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam firman. Nah, tapi tadi ada satu tambahan yang memang harus kita praktek, dicatat. Buat jurnal, Bapak Ibu, jurnal harian, spiritual journal. Nah, itu harus kita buat, itu kita bagikan kepada orang lain. Ya, memang renungan kita sekarang tidak dalam bentuk buku yang bisa kita coret-coret, tapi itu bukan jadi alasan. Beli aja satu buku, Bapak Ibu. Beli satu buku dan pena, apa yang didapat hari ini ya, catat, terus dibagi. Atau di Alkitab kita sekarang bisa dicatat, di setiap ayat itu ada catatan yang bisa kita catat. Karena ketika kita catat, nah itu akan lebih lengket. Lebih lengket. Karena ada begitu banyak sensor. Kita dengar, kita lihat, langsung diolah di pikiran, itu akan lebih lengket. Terus direnungkan sepanjang hari. Apa-apa dikaitkan, iya ya. Aduh, hampir aku tadi berbuat dosa, tapi bersyukurlah firman Tuhan mengingatkan aku dan aku taat. Bahkan setiap hari kita ada godaan seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu.
godaan pengen marah, godaan pengen gak jujur, godaan pengen lihat pornografi. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Di suami istri setiap hari bisa ada gesekan karena memang firman Tuhan Amsal katakan manusia menajamkan sesamanya, dan yang paling sering itu ya pasti pasangan yang setiap hari ketemu. Nah, jadi catat Bapak Ibu ya, buat spiritual jurnal Bapak Ibu. Oke, silakan yang lain, ada yang mau tambahkan? Kalau tidak ada, ayo kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita terima, yang disampaikan Pak Ramli tadi, dari Mazmur 119 ayat 10 dan ayat 11 ya, supaya benar-benar firman Tuhan itu tersimpan dalam hati kita, dalam pikiran alam bawah sadar kita. Oke, kalau gitu saya persilakan untuk Hengki untuk pimpin selanjutnya. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama duduk di kaki-Mu. Kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami, Tuhan. Biarlah kami terus boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam, ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat pagi hari ini berdoa untuk Ibu Yanti, Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang berkarya di dalam hatinya, ya Tuhan. Memberikan dia sukacita, damai sejahtera-Mu, ya Tuhan. Sehingga dia boleh tidur di malam hari dengan nyenyak, ya Tuhan. Biarlah segala kekhawatiran, apapun yang ia pikirkan, boleh ia serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan segala tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kakinya, Tuhan. Biarlah Allah yang memulihkan, Tuhan, apapun yang ia derita di dalam tubuhnya, Tuhan. Terima kasih yang berdoa buat Albert, ya Tuhan. Biarlah dengan kuasa darah-Mu, Tuhan, Albert boleh disembuhkan untuk sakit ginjalnya dan stroke-nya, ya Tuhan. Biarlah Albert terus mengalami Engkau, Tuhan. Dia boleh memiliki hati yang berharap kepada Engkau, ya Tuhan. Pulihkan terus, Tuhan, hatinya dan juga sakit di dalam tubuhnya, ya Tuhan. Biarlah dari hidupnya ini, Tuhan, dia boleh membawa orang tuanya dan saudara-saudaranya untuk melihat Engkau, untuk percaya kepadamu dan menerima keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Buyung Christian, Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaannya di transportasi pembangunan, Tuhan. Biarlah kiranya Allah terus memberkati apa yang ia kerjakan. Kau buat dia berhasil, ya Tuhan. Jika Engkau berkenan, ya Tuhan, beliau merindukan untuk kembali bekerja di Maskapai Penerbangan Indonesia sebagai seorang pilot, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Buyung Christian ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk anak Ibu Ros, ya Tuhan. Yonatan, kiranya kami menyerahkan Yonatan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Berikan Yonatan hati-Mu, Tuhan. Buat dia boleh mengalami Engkau. Berikan dia hati yang memiliki sukacita daripada Engkau, Tuhan. Sehingga dia boleh belajar mengampuni, Tuhan. Untuk orang-orang di sekelilingnya yang menyakiti hatinya. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa buat anak Acu Yansen, Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menjamah dan mengubah hatinya, ya Tuhan. Memberi lembutan hatinya, Tuhan. Supaya dia mau beribadah. Supaya dia menjadi anak yang taat dan takut akan Engkau, Tuhan. Yang tidak melawan orang tuanya. Yang tidak mudah emosi, Tuhan. Kami menyerahkan Yansen ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati Acu dan suaminya, ya Tuhan. Kiranya mereka boleh menjadi orang tua anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ke dalam tangan. Oke, siapa selanjutnya, Heng? Oh, mungkin
mungkin lagi internetnya bermasalah. Adakah yang ditunjuk oleh Hengki untuk doa berikutnya, Bapak Ibu? Oke, berarti pokok doanya habis ya. Siapa berikutnya, Heng? Saya, Pak. Oh, tadi tidak kedengaran suaramu, internetmu. Oke, silakan. Di pagi hari ini kami berdoa buat adik dari Ibu Endang Tuhan yang bernama Lerinta Siagian ya Tuhan, yang sakit gangguan jiwa ya Tuhan. Biarlah setiap roh-roh jahat ada di dalam hidupnya Tuhan, kami perintahkan keluar ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus turun atas Lerinta ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Ibu Endang ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa kami sedang mengalami pandemi dan juga krisis perekonomian ya Tuhan. Tapi kami selalu berseru, kami selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu tercurah atas bangsa kami Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu terus tercurah atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami terus diubahkan lebih baik dari hari ke hari ya Tuhan. Tuhan berkati perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami selalu menaruh pengharapan Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang dari bangsa ini Tuhan, semua perekonomiannya dipulihkan Tuhan. Baik dari sisi perkebunan, sisi perdagangan Tuhan. Tuhan pulihkan semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Presiden kami Pak Joko Widodo dan wakilnya, Maruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan pakai Presiden kami dan wakil ini Tuhan untuk membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Bapa. Biarlah hikmat Tuhan taruh dalam pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya juga Tuhan, biarlah pandemi di bangsa kami Tuhan akan kami lalui. Kami percaya Tuhan, melalui vaksin-vaksin Tuhan, setiap orang-orang di bangsa ini Tuhan akan kebal terhadap virus ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami menaruh pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini juga Tuhan. Buat setiap kami yang hadir Tuhan, biarlah setiap keluarga-keluarga kami, Tuhan terus ada, Tuhan terus lawat Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga kami juga Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih, dan juga sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus ada dan tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ya. Sampai ketemu besok di tempat ibadah masing-masing. Dan hari Senin kita kembali bersekutu di dalam Zoom Saat Teduh bersama seperti ini Bapak Ibu ya.